Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan tentunya kembali berkaitan dengan P3K tenaga kesehatan. Jadi tahapan terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K nakes saat ini sudah memasuki tahap usul penetapan NI P3K, yaitu dimulai pada tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 5 Maret 2023. Tetapi ternyata kemarin di tanggal 6 Februari 2023 ada berita menarik, yaitu terdapat 2 orang tenaga kesehatan di salah satu puskesmas yang mengadu ke DPRD bahwa ada dugaan manipulasi dokumen terkait dengan persyaratan pemberian afirmasi. Dan ternyata walaupun tahapannya sudah sampai pada usul penetapan NI P3K, tetapi masih terdapat banyak masalah. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita berkaitan dengan dugaan manipulasi dokumen afirmasi ya. Diberitakan oleh karibatoraja.com. Judulnya ada dugaan manipulasi dokumen afirmasi kelulusan P3K 2 nakes di Toraja Utara di soal. Kita coba bacakan ya. Kesempatan 2 tenaga kesehatan di Puskesmas Talung Lipu, Adriana, Bidan, dan Aryani Perawat untuk berkarir sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seolah dirampas karena ada dugaan praktek manipulasi dokumen pendukung afirmasi yang diduga palsu. Kesempatan bagi mereka untuk melakukan sanggahan pun seolah dihalang-halangi. Keduanya pun mengadu ke DPRD Toraja Utara. Senin 6 Februari 2023 di hadapan para anggota dewan yang menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Kepala PKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Talung Lipu, Adriana dan Aryani menuturkan kronologis kejadian sehingga kesempatan mereka menjadi tenaga kesehatan P3K tidak bisa terwujud. Diuraikan, keduanya dinyatakan lulus tes CAT dengan nilai di atas passing grade. Namun, dalam pengumuman terakhir dari Badan Kepegawaian Negara, nama mereka tidak tercantum sebagai peserta yang lulus P3K tahun 2022. Merasa bahwa ada yang janggal dalam pengumuman ini, kedua nakes ini kemudian mengajukan keberatan ke Panitia Seleksi P3K dan BKPSDM. Mereka mengajukan keberatan karena ada kejanggalan pada 2 peserta yang dinyatakan lulus dan nilai afirmasinya lebih tinggi dari mereka. Ada dugaan yang sangat kuat bahwa salah satu peserta seleksi P3K dari Puskesmas Talung Lipu memanipulasi data afirmasi. Peserta yang diketahui baru bekerja di Puskesmas Talung Lipu sejak 1 Desember 2020 itu memasukkan data surat pernyataan bekerja di Puskesmas Talung Lipu sejak 1 Desember 2013 dengan masa kerja 8 tahun 11 bulan. Surat pernyataan manipulatif tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Talung Lipu Sri Ningsih. Kasus kedua, ada peserta yang saat pendaftaran seleksi P3K tahun 2022 sudah pindah tempat tugas ke RSUD Pongtiku. Namun dalam data afirmasi masih memasukkan data bekerja pada Puskesmas Talung Lipu. Padahal menurut aturan, peserta mesti mendaftar di tempat di mana dia bekerja pada saat melakukan pendaftaran. Data ini pun disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Talung Lipu. Karena sebab inilah sehingga kesempatan kami mengabdi di P3K seolah dirampas, tutur Adriana. Kepala Puskesmas Talung Lipu Sri Ningsih tidak membantah kondisi itu, meski tidak secara gamblang mengakui bahwa dirinya memang menandatangani dokumen-dokumen manipulatif itu. Dia menyatakan bahwa semua dokumen yang diajukan oleh para tenaga kesehatan di Puskesmas Talung Lipu ditandatangani semua tanpa pilih kasih. Tujuannya agar semua nakes yang bekerja di Puskesmas Talung Lipu bisa diakomodir dalam P3K. Memang ku tandatangani nasang atau semua pak, dengan harapan saya cuma membantu karena ya mana bisa ku bantukan toh, itu saja yang bisa saya bantu. Tidak ada hal lain yang bisa saya berikan kepada adik-adik saya, tutur Sri Ningsih dalam RDP yang dipimpin Ketua DPRD Toraja Utara Nober Rante Siama tersebut. Dari pengakuan Sri Ningsih di hadapan RDP DPRD ini bisa ditarik benang merah bahwa memang ada yang keliru dalam pemberian dokumen-dokumen pendukung afirmasi. Karena semua tergambar jelas
Kedua nakes yang kesempatannya diambil tersebut menuntut keadilan. Sebab dalam proses keduanya memperjuangkan nasibnya. Mereka menghadapi begitu banyak tantangan, ancaman, kata-kata kurang enak, bahkan sempat nyaris dipukul. Dalam proses perjuangan ini, kami mendapat banyak sekali tantangan dan hambatan. Ada orang yang mengatakan bahwa kami menghalang-halangi nasib orang. Dalam hati kecil saya bertanya, aduh bagaimana dengan kami? Nasib kami bagaimana yang harusnya hak kami tapi dirampas oleh mereka, sesal Adriana. Dalam proses memperjuangkan hak itu pula, kedua nakes ini merasa dipingpong oleh para pejabat di Dinas Kesehatan dan BKPSDM. Bahkan upaya mereka untuk melakukan sanggahan ke BKN pun seolah-olah dihalangi dengan ketakutan akan berpengaruh terhadap kuota P3K nakes tahun 2023. Kedua tenaga kesehatan ini pun sempat mengadukan permasalahan mereka kepada Bupati Toraja Utara, Yohanes Basang. Namun tidak ada juga solusi yang bisa mereka dapatkan. Meski terungkap dengan jelas bahwa alasan protes yang dilakukan oleh kedua nakes ini masuk akal, namun RDP DPRD Toraja Utara tidak bisa serta-merta mencoret nama kedua orang sudah lulus itu. Pun Adriana dan Aryani tidak bisa langsung menggantikannya. Solusi yang ditawarkan DPRD kepada Dinas Kesehatan Toraja Utara, Elizabeth, dan Kepala BKPSDM Toraja Utara, Cornelia Untung Seru, adalah agar kedua tenaga kesehatan ini diprioritaskan dalam penerimaan P3K tahun 2023, di mana Toraja Utara mendapat alokasi cukup besar. Elizabeth dan Cornelia menerima saran tersebut, namun keduanya tak memberikan jaminan, apalagi memenuhi permintaan kedua nakes agar kesepakatan itu ditandatangani di atas materai. Kami akan lihat perkembangan ke depan dan mempertimbangkan lagi langkah-langkah yang akan kami tempuh, tutur Aryani. Salah satu langkah yang mereka pertimbangkan adalah membawa kasus ini ke ranah hukum dengan tuntutan pelanggaran pidana, pemalsuan dokumen, membuat pernyataan palsu, dan penyalahgunaan jabatan. Jadi itulah berita berkaitan dengan dugaan manipulasi dokumen terkait dengan persyaratan pemberian afirmasi ya. Jadi walaupun sudah sampai tahap usul penetapan NI P3K, tetapi ternyata masih banyak permasalahan yang muncul di masyarakat ya, atau pada peserta seleksi P3K nakes tersebut. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman sepakat dengan solusi yang ditawarkan oleh DPRD, yaitu dua nakes ini akan diprioritaskan pada seleksi P3K di tahun 2023? Bagi yang punya pendapat, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih, mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.